Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gua mau bahas beberapa pertandingan dari FA Cup dan juga Premier League. Ada beberapa pertandingan yang cukup seru. Yang pertama itu Arsenal Everton. Ya, mereka baru saja ketemu 1 bulan, bahkan sebelum 1 bulan yang lalu di Goodison Park. Itu Everton menang 1-0 dan itu laga debut dari seorang Sean Dyche. Dan namanya laga debut, pelatih itu biasanya euforia, masih bulan madu. Ibaratnya seperti itu. Ya, semua pemain punya fighting spirit yang berbeda, angin segar yang baru. Jadi dan ditambah Arsenal pada saat itu memang lagi drop. Ya. Nah, setelah itu Everton setelah menang lawan Arsenal, mereka main berapa kali? 2 kali. Lawan Liverpool mereka kalah 2-0, lawan Leeds mereka menang 1-0, lawan Aston Villa menang 2-0. Jadi dari 3 kali main mereka kalah 2 kali. Jadi nggak hebat-hebat amat. Nah, Arsenal kali ini main di Emirates Stadium, main dengan 4-3-3. Ya, yang menarik adalah Trossard diberikan kesempatan lagi main sebagai false nine, menggantikan peran dari Nketiah. Nketiah kali ini dicadangin ya 2 pertandingan terakhir, which is good karena setiap dia ditampilkan tidak memberikan kontribusi yang signifikan di beberapa pertandingan terakhir. Nah, yang gue lihat adalah yang pertama Arsenal secara ball possession nggak perlu ditanya ya. Mereka pasti akan dominan karena Everton ini nggak pernah main dengan ball possession. Tapi Everton ini bukan tanpa peluang. Ada 2 big chances yang mereka ciptakan. Ya, ada 2 big chances yang mereka ciptakan. Saya memang tidak gol dari Maupay. Maupay shot bisa di save. Terus juga ada si Tom Davies di menit-menit terakhir juga melakukan shots. Terus ada McNeil juga berapa kali shots on target dilakukan oleh Everton. Everton itu melakukan 5 shots on target sama dengan Arsenal. 5 shots on target. Jadi mereka pun cukup banyak mendapatkan peluang. Nah, yang menjadi permasalahan dari Everton adalah kualitas lini depan yang berkali-kali gue bilang bapuk. Ya, Maupay itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Sama sekali nggak bisa diandelin dan mereka hanya praktis main dengan 1 striker, Maupay, dengan 2 winger McNeil dan juga Iwobi yang kualitasnya juga nggak tajam-tajam amat. Nah, Arsenal yang bagusnya adalah mereka menemukan lagi identitas mereka bahwa mereka bangkit dari 3 laga kemarin. Waktu itu nggak menang 3 laga beruntun atau 4 laga bahkan. Nah, sekarang 3 laga terakhir mereka sapu bersih dengan kemenangan. Bahkan 2 laga mereka ciptakan 4 gol. Ya, ya Martinelli juga kembali lagi cetak gol, which is good. 2 gol dia bisa ciptakan dan kelihatan ketika Martinelli dan Trossard bermain ada pertukaran posisi yang memang sering terjadi di awal musim ketika Gabriel Jesus yang main sebagai striker, dan itu sangat membantu Martinelli supaya dia tidak terlalu terpaku di sebelah kiri. Ya, dia bisa berotasi, dia bisa setidaknya bermain jauh lebih efektif, bermain jauh lebih bervariasi, dan sehingga menghindari man to man dari lini pertahanan lawan, dari bek kanan lawan terutama. Ya, dibandingkan main dengan Nketiah ini total di poacher lah, ibaratnya sebagai poacher, cuman di kotak penalti, nggak banyak untuk melebar, buka ruang, bergantian posisi itu nggak sering. Maka dari itu Martinelli kan sempat redup. Ya, di pertandingan kali ini kembali lagi on fire. Zinchenko pun main luar biasa. Granit Xhaka ya so-so. Terus Bukayo Saka itu menurut gua ya, ini subjektif, di Premier League itu sayap kanan terbaik Premier League ya sejauh ini. Ya, dia itu nggak banyak skill tapi melewatin orang itu pakai pakai apa ya, pakai pergerakan tanpa bola. Itu yang gue suka. Pergerakan tanpa bola, lu nggak perlu capek-capek nge-skill, tapi lu bergerak aja ya, sehingga diberikan true pass itu gampang. Gol pertama itu kan gila, itu gol Saka itu kan posisi sudut sempit, dia tendang ke atas keras banget dan golnya luar biasa kalau gue bilang. Ya, jadi Arsenal ini pertandingan tunda by the way ya, pertandingan tunda. Jadi dengan match play yang sudah sama dengan Manchester City, mereka unggul clear 5 poin ya dari Manchester City. Dan memang masih lama sih, masih sekitar 13 pertandingan lagi, tapi Arsenal kalau gue bilang sudah membuktikan bahwa mereka punya mental ya, mereka bisa bangkit, itu yang gue bilang. Odegaard beberapa pertandingan terakhir jelek, kali ini mainnya juga luar biasa, cetak gol juga. Ya, jadi that's good point untuk Arsenal. Arsenal masih ada di puncak, gajah itu masih ada di puncak, masih sulit sekali untuk digoyahkan. Nah, kita ke Liverpool.
Nah, untuk Liverpool ini sekarang ada di peringkat ke berapa ya? Coba kita cek. Ke-6, ke-7 ya. 6, peringkat 6 dengan 39 poin ya. Itu di atasnya itu Newcastle di peringkat 5 dengan 41 poin, memang masih punya tabungan satu game ahead dari Liverpool. Nah, Liverpool jaraknya dengan Spurs itu 6 poin, tapi Liverpool masih punya satu tabungan game. Jadi kalau satu tabungan game Liverpool menang, mereka hanya punya selisih 3 poin dengan Tottenham Hotspur. Jadi Liverpool yang bapuknya musim ini, tapi perlahan-lahan mereka mulai bangkit di Premier League. Ya, nggak jauh jarak mereka dengan 4 besar, definitely nggak jauh. Newcastle pun masih punya peluang. Jadi Liverpool, Newcastle, dan juga Spurs ini akan gua rasa memperebutkan peringkat 4 dengan cukup sengit. Nah, kita masuk ke pertandingannya. Liverpool itu turun dengan 4-3-3. Di belakang Becker, Konate sudah balik, Van Dijk, Arnold, Tsimikas di kiri. Di tengah ada Bajcetic, Elliot, dan juga Fabinho. Di depan ada Nunes, Jota, dan juga Salah. Jadi ini adalah benefit dari Jurgen Klopp juga dan Liverpool bahwa pemain-pemain yang cedera sudah balik lagi. Kayak Konate, kayak Jota, Roberto Firmino. Itu sangat penting kehadirannya. Ketika mereka sudah bisa balik, sudah bisa main lagi, itu sangat memberikan nilai plus untuk Liverpool. Ya nanti Luis Diaz mungkin pertengahan Maret dia baru bisa gabung, Thiago pun demikian. Itu sangat membantu kalau gue bilang. Ya untuk mereka bisa bangkit di liga. Nah, yang gue lihat adalah Wolves ini. Ya Wolves ini kan kemarin menang 3-0 kalau nggak salah di kandang Wolves. Tapi kalau lu lihat perbedaan di pertandingan ini bagai bumi dan langit. Liverpool tuh dapat banyak sekali peluang. Ya beruntung, beruntung. Berapa kali itu masih gagal, digagalkan offside lah. Si siapa Nunes golnya dianulir lah, kena bisa bisa di save keeper lah, tendangan yang melebar tipis lah. Gitu-gitu peluang dari Liverpool, tapi definitely mereka jauh lebih bagus mainnya dibandingkan beberapa pertandingan terakhir. Jadi ini modal yang sangat bagus ya untuk mereka di liga, untuk masih punya hasrat bahwa mereka akan bisa lolos ke Champions League, ke zona Champions League 4 besar, definitely masih punya peluang. Dan ini menjadi modal juga. Nanti mereka akan ketemu Real Madrid di leg kedua di Santiago Bernabeu. Memang secara agregat ini sangat jauh. Secara agregat ibaratnya sudah hampir satu kaki lah Madrid di mana di babak selanjutnya karena dengan selisih 3 gol. Tapi Liverpool harus menghadapi MU dulu nanti di weekend, which is a big match kalau gue bilang. Terus di Sabtu minggu depannya lagi itu akan menghadapi Bournemouth. Baru Kamisnya ketemu Madrid. Jadi ada 2 match dengan waktu 2 minggu sebelum melawan Real Madrid lagi. Ya, that's good untuk Liverpool karena gue juga walaupun gue bukan fans Liverpool tapi gue cukup respect dengan Jurgen Klopp dan beberapa pemain Liverpool. Salah kembali cetak gol itu akan meningkatkan kepercayaan diri, gue harap ya. Dan gue harap di leg kedua nanti walaupun gue fans Madrid minimal ada pertandingan yang seru ya, jangan pertandingan yang udah ibaratnya kalah sebelum bertanding, itu gue paling nggak suka. Ya, kita lanjut ke FA Cup. FA Cup ada 2 match. Spurs itu tersingkir sama Sheffield United. Sheffield United ini ada di Championship Divisi 2. Dan Spurs kalau dilihat dia turunin pemain cadangan. Kita lihat pemain cadangan siapa sih yang diturunin oleh si siapa? Conte dan juga Christian Stellini ini. Kiper Forster main terus karena si Yoris itu masih cedera. Di liga pun main. Davinson Sanchez apakah cadangan? Enggak juga. Mungkin ya Romero. Dyer inti. Ben Davies bisa dibilang cadangan tapi sering main juga. Pedro Porro di kanan. Pemain baru. Papesar beberapa kali juga main di Liga Champions, juga main kan Papesar dengan si skip malah. Højbjerg itu juga pemain inti. Ivan Perisic pemain inti. Son inti. Richarlison sering main juga walaupun sebagai pemain pengganti Lucas Moura. Jadi squad Spurs ini nggak jelek sama sekali. Tapi apa yang mereka berbuat di pertandingan ini ya mereka kalah lawan Sheffield. Dan ya gue nggak ngerti lah
Spurs ini mau ngincer apa ya, karena di FA gagal, di Carabao gagal, di Champions League juga masih 50-50 nasibnya dengan AC Milan udah unggul 1-0. Nggak tahu lah gue mau gimana Spurs ini. Tinggal berharap aja mereka berduel di 4 besar feeling gue. Nah, satu lagi adalah MU berhadapan dengan West Ham United, di mana apa ya, ini FA Cup one match, satu match ke knockout. Kalau hasilnya imbang langsung penalti, dan MU turun dengan mayoritas pemain utama mereka. Mungkin ada rotasi di lini belakang dan juga lini tengah dari Ten Hag, karena Ten Hag ini juga lihat bahwa nanti akhir pekan akan melawan Liverpool, jadi nggak bisa mainin semua pemain inti. De Gea main, Malaysia dimainkan sebelah kiri, Lindelof, Maguire di tengah, Dalot kanan, Sabitzer, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Anthony, dan Weghorst. Jadi mencadangkan Marcus Rashford by the way. Ya. Dan West Ham main dengan 4-3-3. Emerson, Ogbonna lah, Aguerd lah, Johnson lah, Paqueta lah, Declan Rice, Soucek, Ben Rahma, Michael Antonio, dan juga Pablo Fornals. Ya, kalau gue bilang MU tanpa Rashford dan dengan Rashford it's different cake. Tanpa Casemiro dengan Casemiro it's different cake. MU tanpa Lisandro dengan ada Lisandro it's different cake. Dan kelihatan McTominay itu bukan levelnya MU sama sekali. Makanya menit 46 udah diganti. Dan mereka kesulitan. Ya, mereka kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari West Ham. Nah, barulah masuk di menit 46 kan Casemiro langsung masuk. Malah mereka kebobolan lewat golnya Ben Rahma. Ya, assist dari Emerson cutback Ben Rahma. 1 gol. Habis itu mulai panik kan. Nggak bilang panik sih, mungkin karena ini FA dan MU, gue feeling gue targetnya itu FA untuk juara. Ya, sesimpel itu. Karena untuk Liga walaupun masih ada kesempatan, tapi nggak serealistis juara di FA dan juga di Europa League. Itu menurut gue jauh lebih realistis. Lisandro dimasukkan di menit 58 menggantikan Lindelof, dan juga Rashford dimasukkan menggantikan Anthony. Anthony ini gue udah bilang berkali-kali, ini pemain skillnya luar biasa, bintang 7, tapi skillnya itu tidak digunakan dengan visi. Ya, skillnya itu tidak dibarengi dengan visi, tidak dibarengi dengan timing, decision dia dalam dalam membuat peluang, dalam meng-create peluang, dalam memberikan end passing itu nggak diimbangi. Jadi hanya skill tok, kayak pemain futsal. Jatuhnya kayak pemain futsal. Karena skillful banget. Dan dia diganti oleh Rashford di menit 58. Nah, baru apalagi ketika ketinggalan, MU jauh lebih ngegas. Dapat berapa setengah peluang, Casemiro heading goal tapi dianulir. Jadi beberapa peluang yang jauh lebih berbahaya diciptakan oleh United, dan mereka jauh lebih bagus ketika pemain-pemain utama mereka itu dimasukkan. Ya. Nah, akhirnya Fred masuk menit 86. Fred ini juga beberapa pertandingan terakhir itu luar biasa. Bahkan di 2023 dia sudah menyamai gol dari Chelsea, yaitu 4 gol. Fred. Wow. Dan dia ketika main dengan Casemiro beda dengan tidak main dengan Casemiro. Itu Fred yang berbeda. Barulah di menit 90 itu Garnacho bisa cetak gol kedua untuk United. Oh, bunuh diri dulu kan Aguerd. Di menit 77, habis itu Fred masuk, menit 90 Garnacho bisa cetak gol. Itu kan scrimmage juga ya. Ya, tendangan si Weghorst di blok, bolanya ke Garnacho, finishing Garnacho bagus. Finishing Garnacho itu bagus di pertandingan kali ini. Ya. Dan 2-1, ya langsung ada pergantian dari Ten Hag mengamankan Garnacho gantiin Varane di menit 94. Malah cetak gol lagi si Fred di menit 95. Jadi itu pun berkat Weghorst jauh lebih bagus untuk menurut gua ketika MU melakukan press, karena dia punya etos kerja yang luar biasa. Dia mau bekerja keras sebagai striker, dan ya itulah kualitas dari Weghorst. Kita nggak bisa ngarepin banyak, tapi setidaknya dia sudah menunjukkan bahwa dia ingin bermain. Dia punya fighting spirit, dia ingin bermain
untuk Manchester United dan memberikan 100% dari dirinya untuk Manchester United. Nah, ini penting untuk United lolos di FA Cup karena kalau menurut gue dari 3 target mereka EPL, FA Cup dan juga Europa League, target realistis dari MU adalah FA Cup dan juga Europa League untuk musim ini. Karena apa, dengan kedalaman skuad yang mereka miliki untuk bersaing di 3 kompetisi tersebut, ini cukup berat. Kalau mereka dipaksakan, itu ujung-ujungnya nanti akan kayak Liverpool. Musim lalu mereka luar biasa, 4 gelar mereka sampai akhir, walaupun 2-nya gagal, yang lebih prestisius dapatnya cuma 2 piala kebo sama FA. Tapi habis musim ini langsung habis pemainnya karena cedera lah, drop plus performa, dan juga burn gitu loh. Secara otak, psikologis, fisik itu sudah habis musim lalu. Itu yang gue takutkan dari MU. Oke, kita kembali lagi besok mungkin dengan pembahasan super big match Copa del Rey, yaitu El Clasico.